Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nilam Cahyani NIM 314. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan materi dengan tema globalisasi dan digitalisasi ekonomi. Oke, tentunya ketika membahas mengenai globalisasi itu adalah suatu hal yang tidak asing di kalangan mahasiswa pun masyarakat. Oke. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan secara lebih rinci dan secara lebih jelas mengenai globalisasi dan digitalisasi ekonomi tersebut. Yang pertama, globalisasi ekonomi. Globalisasi sendiri merupakan suatu proses masuknya ke ruang lingkup dunia yang artinya berskala besar dan melibatkan banyak negara. Begitu sebaliknya dengan ekonomi. Ekonomi merupakan suatu ilmu yang mempelajari atau yang membahas tentang kegiatan produksi, konsumsi maupun distribusi. Yang dapat kita tarik kesimpulan, globalisasi ekonomi merupakan suatu kegiatan ataupun suatu ilmu yang mempelajari kegiatan produksi, konsumsi maupun distribusi ke ruang lingkup dunia ataupun ke ruang lingkup yang jauh lebih luas dan berskala besar. Baik, dan globalisasi ini juga bertujuan untuk menciptakan kawasan perdagangan yang lebih luas. Dari globalisasi yang telah saya tarik kesimpulan tadi, globalisasi ekonomi juga memiliki beberapa macam, yaitu terdiri dari globalisasi produksi, globalisasi pembiayaan, globalisasi tenaga kerja, globalisasi informasi, serta globalisasi perdagangan. Oke, dari kelima ini saya akan menjelaskan satu persatu dari globalisasi ekonomi tersebut. Yang pertama, dari segi globalisasi produksi. Globalisasi produksi sendiri memiliki ataupun tujuan untuk menekan biaya produksi. Sementara globalisasi pembiayaan bertujuan untuk mendapatkan pinjaman ataupun membantu kegiatan investasi antar negara. Kemudian yang ketiga adalah globalisasi tenaga kerja. Ini sering dikaitkan dengan hadirnya tenaga kerja asing atau TKA. Oke, di sini saya akan juga memberikan suatu gambaran singkat mengenai TKA yang ada di Indonesia, terutama di era globalisasi saat ini. Tenaga kerja asing ataupun di era globalisasi ini TKA bebas masuk ke Indonesia karena adanya MEA ataupun masyarakat ekonomi ASEAN, yang mana pelaksanaan ini tuh menempatkan Indonesia sebagai pasar utama untuk arus kegiatan produksi ataupun arus barang. Kemudian dari kegiatan ini juga dapat menimbulkan kecemburuan sosial antara tenaga kerja yang ada di Indonesia dengan tenaga kerja asing, sehingga banyaklah terjadi ketimpangan bahkan pengangguran khususnya yang ada di negara kita, Indonesia. Globalisasi yang selanjutnya adalah globalisasi jaringan informasi. Nah, globalisasi ini dikaitkan dengan adanya teknologi yang maju dengan tujuan ataupun dengan harapan untuk membantu meluasnya pasar ke penjuru dunia yang menghasilkan produk yang sama, misalnya kunci dan lain sebagainya. Oke, untuk yang terakhir adalah globalisasi perdagangan. Globalisasi perdagangan ini berkaitan dengan adanya impor dan ekspor yang ada di suatu negara. Next, pembahasan berikutnya yaitu mengenai dampak negatif yang ditimbulkan daripada globalisasi ekonomi sendiri. Yang pertama adalah meningkatnya ketimpangan pendapatan per kapita. Kemudian yang kedua adalah mengurangnya tingkat keamanan suatu pekerjaan ataupun job security. Nah, job security sendiri juga ditimbulkan karena pasar yang terlibat itu dalam skala yang besar dan persaingan yang ditimbulkan itu semakin ketat. Ini semuanya bisa berpengaruh terhadap Indonesia, antara lain mengubah pola perilaku ekonomi, kemudian perubahan tingkat produksi, serta perubahan secara struktural yang artinya perubahan dari tradisional ke modern dalam sistem pasar ataupun perdagangan. Baik, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai transisi dari globalisasi ke digitalisasi. Oke, ini semuanya memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama adalah mengandalkan domestik dalam perdagangan, kemudian yang kedua adalah arus modal antar negara itu rapuh, dan yang terakhir adalah kebijakan bank sentral yang tidak hanya mengandalkan suku bunga. Usai sudah pembahasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Tetapi sebelumnya saya memberikan suatu argumen ataupun kesimpulan menurut saya pribadi mengenai globalisasi ekonomi sendiri. Oke, di era globalisasi sendiri tentunya sangat terjadinya perubahan yang begitu pesat dalam berbagai bidang, khususnya di bidang ekonomi sendiri, sehingga perlu adanya kebijakan dari pemerintah untuk menekan upaya globalisasi ataupun dampak yang ditimbulkan dari globalisasi sendiri. Tidak hanya dampak negatif, tetapi kita juga bisa menarik dampak positif sehingga dapat diimplementasikan kepada kehidupan masyarakat tentunya dalam bidang ekonomi sendiri.